kemampuan menjual diri itu ilmu dasarnya ada dua. Maaf saya agak meranah kemana-mana dulu karena tujuannya nanti biar Anda nggak, bahasanya gini, Anda sudah terkenal di online, orang melihat Anda, tapi orang nggak tahu aku mau berurusan sama kamu, urusannya apa, kan nggak jelas itu. Ini harus jelas dulu. Kalau Anda ingin dikenal, Anda dikenal sebagai apa, kan bahasanya begitu. Nah, sama di online tuh ada kemampuan untuk Anda menjual diri. Menjual diri itu kemampuan dasarnya dari mana? Satu, ada dua hal utama. Satu, kemampuan untuk membaca. Dua adalah kemampuan untuk menulis. Itu dulu. Saya ngomong dasar dulu, belum masuk ke MCA-nya. Halo, suara saya jelas? Oke. Oh, oke. Kemampuan membaca dan kedua kemampuan menulis. Satu, yang membaca ini membaca apa? Satu, yang pertama membaca semua hal yang berhubungan sama bidang kita. Jadi begini, suatu saat Anda akan ketemu sama orang. Orang itu akan ngomong tentang stroke lah, tentang apa macam-macam. Anda mungkin ketika itu adalah bidang kesehatan Anda ya. Kalau Anda pernah membaca segala hal yang berhubungan dengan stroke, Anda ngomong nyambung. Jadi bahkan dulu di tahun 2009, 2011 kalau saya jalan-jalan ke UNER, tempat ibu saya rutin melakukan pameran produk, pameran jual baju lah, apalah macam-macam. Saya juga jual gelar barang dagangan saya. Beberapa orang manggil saya dokter. Kenapa? Ketika mereka ngobrol sama saya ngobrol tentang stroke lah, tentang vertigo lah, tentang apalah, mereka bilang dipikir saya dokter gitu, karena saya ngomongnya nyambung sama mereka. Jadi ya perlu kemampuan untuk mau membaca segala hal yang memang berhubungan sama kita. Makanya kalau di VSN pun diarahkan ada 7 perilaku yang bagus, yaitu minimal baca buku 15 menit. Anda kalau mau rutin baca buku 2 jam per hari aja, buku-buku yang bermanfaat. Kalau gaji Anda hari ini sampai tahun depan tetap sama, Anda boleh komplain ke saya. Pak, hidup saya kok gitu aja. Karena semua orang kaya dan semua pemimpin itu pembaca. Tidak ada yang nggak pembaca, semua pembaca. Jadi itu penting. Yang pertama, kemampuan untuk membaca. Wah, drakor nggak masuk kategori. Oke, ini putus ya. Bandwidthnya lagi low, sorry. Satu, Anda membaca. Membaca segala hal yang berhubungan dengan Anda. Bidang Anda. Yang kedua, kemampuan untuk membaca peluang. Misalnya contoh, ada hotel barusan dibuka. Anda bisa lihat peluang apa di sana. Misalnya contoh, saya bisa bantu interiornya lah, saya bisa bantu supply cleaning service-nya, Anda baca peluang. Itu sebenarnya sesederhana itu. Yang ketiga adalah Anda membaca sesuatu hal yang orang butuhkan dan orang mau bayar untuk itu. Karena gini, saya ini lagi butuh Ferrari tapi saya nggak punya uang, ya kita nggak bisa jual ke dia Ferrari. Tapi kalau Anda biasa membaca, misalnya ini pola kebiasaan saya kalau ketemu sama orang misalnya gitu ya, saya ketemu ngobrol sebentar, saya dalam 3 menit saya bisa tahu apa yang dia butuhin. Kenapa? Karena itu udah kebiasaan. Karena apa? Waktu dulu saya butuh duit, saya harus jualan semua hal. Makanya waktu saya ngobrol sama orang macam-macam, saya tanya, saya arahkan pertanyaannya dan seterusnya, saya lihat kebutuhannya orang ini kurang lebih ini. Jadi kalau itu kebutuhan itu saya punya, saya pasti akan menawarkan sesuatu. Nah, kalau Anda sudah punya produk MCI ketika Anda datang, Anda itu kan sebagai seorang yang aku punya keinginan untuk menawarkan kehidupan yang lebih baik sama kamu. Tema dasarnya kan sebenarnya itu. Kehidupan yang lebih baik, satu, bisa melalui bisnis MCI-nya sendiri. Dua, bisa melalui produk-produk kecantikan. Tiga, produk kesehatan. 4, produk penampilan. Maksudnya kayak pelangsing itu kan tampilnya jadi lebih menarik kan. Dan seterusnya. Nah, itu kalau kemampuan dasar menjual dirinya bisa dikembangkan, suatu saat ketika kemudian yang biasanya dari offline itu dibawa ke online dengan hati yang aku niat bantuin kamu, bahasanya begitu, Anda akan menyusun narasinya. Itu nggak cuma sekedar pasang pengumuman itu gini loh, ada gambar bioglas, Anda pasang, Anda kasih harga, silakan beli. Itu pada pengumuman Anda jualan bioglas. Anda nggak ada empati bahwa apa sih yang kamu butuhkan situasi sekarang ini. Nggak ada. Jadi makanya saya kemarin waktu update status kan saya bilang, Anda ini pasang pengumuman. Apa bedanya pasang pengumuman, Anda jualan, sama Anda menginspirasi? Kalau kita jualan ya sudah jual, saya menjual ini, saya tulis kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita menginspirasi, di update status kita pun kita akan bercerita. Misalnya contoh gini, dulu ketika saya
jatuh, nggak punya apa-apa, teman-teman pada jauh semua dan seterusnya. Saya juga di hari itu juga saya sempat kehilangan laptop saya, jadi saya nggak punya senjata macam-macam. Saya datang ke tokonya teman saya di Citu Mall Surabaya. Kalau ada yang tahu, di bagian bawah itu di situ ada orang jual laptop. Nah, teman saya pas namanya Kovelik itu jual laptop, dan itu dia sudah mau berganti bisnisnya dari jual laptop pindah ke jual sepeda motor. Ya disupport sama ayahnya. Saya bilang, itu laptop terakhir satu-satunya. Saya bilang sama dia, "Bro, aku nggak punya uang, aku barusan kehilangan laptopku, aku juga kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Aku butuh laptop. Kira-kira apa yang harus aku lakukan untuk kamu sehingga aku bisa pinjam laptop itu? Aku akan bayar waktu kamu dalam waktu 2 minggu." Waktu itu wis tinggalan aja KTP-mu, dia bilang. Suruh tinggal KTP-nya dia, KTP-ku tinggal, tak tinggal ke dia. Akhirnya saya bawa laptop itu, dari laptop itu saya mau mulai dari nol. Saya mulai dari nol, dari warkop, dari apa kayak gitu-gitu, saya buka laptop. Walaupun saya nggak bisa bayar 2 minggu, saya bayarnya hampir 3 minggu menjelang ke 4 minggu. Apa yang saya pelajari waktu itu, gimana caranya dalam waktu 2 minggu saya menghasilkan uang? Hanya dari cara-cara sederhana. Kalau Anda mau belajar ilmunya, bisa kumpul sama saya, bla 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 dan seterusnya. Itu cerita. Dan ceritanya cerita fakta. Dan dari cerita itu saya menginspirasi orang. Wah, 2 minggu nggak punya apa-apa, pakai laptop pinjaman bisa menghasilkan uang. Itu akan menarik orang untuk kemudian apa yang kamu punya gitu. Kan bahasanya begitu ya. Apa yang kamu punya dan seterusnya, dia akhirnya tertarik. Aku mau belajar sama kamu dan seterusnya dan seterusnya. Itu menginspirasi. Anda punya cerita. Nggak cuma sekedar ya itu pasal pengumuman. Nah, cerita itu dibangun dari empati. Aku pernah jatuh begini. Aku percaya di luar sana ada orang-orang jatuh tertentu dan dia butuh solusi. Sini ya, tak ceritain caranya untuk lepas dari masalah ini dan seterusnya dan seterusnya. Berbagai macam solusi. Nah, setelah kita punya sebuah apa ya? Sebuah nilai. Kan kalau Anda mau menginspirasi orang itu kan Anda harus punya sebuah nilai. Nilai yang digali di kedalaman diri Anda dulu. Gali dulu kedalaman diri Anda. Kemudian dari yang Anda punya itu Anda distribusikan melalui saluran penjualan. Saluran penjualan bisa melalui offline, bisa online. Karena sekarang situasinya situasi online, kita masuk ke online. Nah, ketika kita masuk ke online, ini kemudian ada berbagai macam pilihan. Bisa lewat Facebook, bisa lewat Fanspeak, bisa lewat grup Facebook, bisa melalui Instagram, bisa melalui website SEO, bisa melalui blog gratisan, Wattpad, WordPress, segala macam tool dan seterusnya. Nah, berdasarkan pengalaman saya, orang itu ada pegangannya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya contoh, Anda sudah jago di Facebook, sudah benar-benar bisa menghasilkan uang dari Facebook, fokus di sana saja. Tidak usah nanti misalnya Anda dengar, wah di luar sana ada yang pakai IG juga menghasilkan, terus Anda bingung IG. Kalau Anda mau ke IG, tapi ini kinerja Anda di Facebook tidak berkurang, tidak apa-apa. Tapi kalau gara-gara Anda ke IG, kinerja yang biasanya bisa closing 1 orang per minggu berkurang, mending nggak usah, fokus di sini aja. Anda tinggal menciptakan diri Anda yang berikutnya. Maksudnya tim-tim Anda, dari banyak tim-tim itu dilihat, mana yang punya kemampuan sama di bidang Facebook juga. Tak duplikasikan ilmu skillku seminggu closing 1. Nah, saya kemarin di awal dulu cukup ketika ada orang ketik pakar SEO, saya nomor 1 di Indonesia ini. Kemudian di luar sana, SEO itu bagaimana caranya membuat website situs Anda nomor 1 di Google. Saya sekarang lagi develop lagi untuk MCA dan macam-macam. Kemudian di luar sana tiba-tiba ada orang yang update status lewat Twitter closing, update status lewat Facebook closing, lewat ini. Terus saya tergoda, saya noleh kanan kiri macam-macam dan seterusnya. Akhirnya saya nggak dapat apa-apa, terlalu banyak yang ingin saya pelajari. Jadi daripada bingung ke semua, menurut saya dari banyak tool itu, Anda punya keunikan, Anda punya nilai, Anda punya itikat baik untuk membuat kehidupan diri Anda, keluarga Anda, dan lingkungan semuanya menjadi lebih baik. Nilai itu bawa ke saluran distribusi ini, saluran promosi ini, bisa lewat Facebook, lewat apa, Anda lihat. Kalau Anda sudah melakukan segala cara yang berhubungan dengan Facebook, kemudian Anda merasa tidak menghasilkan, Anda coba mulai pertimbangkan saluran yang lain. Contoh buat landing page lah, pakai jasa SEO lah, atau coba pakai IG. Salah satu yang IG yang menurut saya cukup jago, Ibu Norita ya. Ibu Norita itu hanya pakai update story-nya IG aja, dia bisa closing 3 paket usaha. Nah, oke.
tema penyaluran di online ini. Seperti tadi konsepnya, satu, Anda mau jual kehidupan yang lebih baik melalui apa? Melalui bisnis MCA, melalui produk kesehatan, produk kecantikan, atau produk penampilan. Nah, ada berbagai macam cara. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan masuk, Pak, saya ini pakainya namanya apa ya? Pakai nama saya sendiri kah? Atau saya pakai nama produk, misalnya jual bioglas kah? Atau saya pakai nama fungsinya bioglas, cara menyembuhkan vertigo kah? Atau apa macam-macam dan seterusnya. Nah, itu pertanyaan yang saya tidak bisa jawab secara khusus, secara umum general. Karena orang itu ada kecocokannya sendiri-sendiri. Misalnya contoh, Ibu Winijo, dia biasa pakai namanya beliau. Winnie on Fire lah, apa macam-macam. Dan beliau cukup beruntung dengan nama itu. Beliau cukup bisa naik dan menjadi leader dan seterusnya. Ya sudah, nama itu aja. Nah, sama ketika itu Anda harus coba dulu. Caranya adalah apa? Testimoni-testimoni itu yang biasa masuk, yang Anda cukup hakul, yakin, yang ketika Anda rasakan sendiri atau keluarga Anda dalam waktu terdekat ini masalah kesehatan apa yang tersembuhkan, atau masalah penampilan apa yang terbantu, atau mungkin lingkungan Anda memang benar-benar orang yang benar-benar butuh bisnis. Nah, itu memang harus di trial. Mana? Aku kalau ngomong A yang respon berapa, ngomong B yang respon berapa, ngomong C yang respon berapa, ngomong D yang respon berapa. Kalau misalnya wah lebih banyak orang ini ngerespon ketika aku ngomong B, ya sudah, namanya nama B itu yang dipakai. Ini jawaban umum ya untuk semua orang, karena masing-masing orang nggak bisa. Misalnya saya contoh pakai nama pribadi aja lah apa dan seterusnya, belum tentu juga. Ada orang cocok dengan nama pribadinya dia jual namanya dia jual skillnya dia jual bisnisnya dia jual lifestyle-nya dia. Kayak Ibu Norita di IG kan, yang dia jual apa? Lifestyle-nya dia. Bagaimana dia santai sambil main anak apa macam-macam, hari itu dapat 20 juta. Bagaimana dia lagi masak-masak sama dimasakin suaminya, hari itu dia lagi fitness lah, dia dapat uang 15 juta dan seterusnya. Buat orang penasaran, lifestyle-nya dia jual. Tapi kalau saya mau jualan lifestyle saya belum tentu laku dengan lifestyle saya. Jadi orang itu memang harus dicoba dulu. Coba apa yang mau ditampilkan, pilih salurannya. Kalau pakai saluran A, B, C, D, E, mana yang paling cocok. Nah, saluran penyajian saya itu adalah yang powerful buat saya, itu adalah SEO. Nomor 1 SEO, 2 Facebook. Cuma nggak pernah se-powerful ya. Oh, ada 2. Saya masukkan Yanti sama OS.